Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Saya harap semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Pak Wagito pada kesempatan kali ini akan mengajar sejarah kebudayaan Islam pada kelas 9. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kehadiran, anak-anak bisa mengisinya pada di deskripsi video ini, nanti bisa dibuka, diklik, nanti akan ada menu kehadiran. Nanti anak-anak bisa mengisi ya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian belajar bersama pada bab 2, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat apa materinya? Ya, betul, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa bab 2 ini tentang kerajaan Islam di Indonesia, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera ini nanti meliputi kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, dan kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum itu saya mohon kepada anak-anak yang menyimak video ini untuk menyiapkan alat tulis agar bisa memberikan catatan tentang poin-poin penting pada materi kali ini. Oke, saya lanjutkan ya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini bisa dibaca, dan indikator pencapaian kompetensi juga bisa dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran juga bisa dibaca juga. Baik, sekarang perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada 3 gambar ya, perhatikan. Kira-kira gambar apa ini? Ya, yang pertama ini adalah gambar kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, yang bawah, ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Ini alamatnya di sini. Dan yang gambar selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Baik, sekarang kita masuk ke materi kerajaan Samudra Pasai. Asal-muasal nama Samudra Pasai berasal dari 2 tempat yang menjadi tempat singgah dan bermukimnya para pedagang Arab, Persia, dan India. Sesudah kekuasaan Islam muncul, kedua daerah ini disatukan menjadi kerajaan Samudra Pasai. Adapun pendiri dan penguasa kerajaan Samudra Pasai yang pertama Sultan Malik As-Saleh. Kalau di buku kalian itu disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai terdiri dari 2 dinasti. Ya. Yang pertama adalah dinasti Maurah Khair dan yang kedua adalah dinasti Maurah Silu. Kedua dinasti itu sama-sama memerintah pada kerajaan Samudra Pasai. Namun banyak pendapat mengatakan bahwa yang kedualah yang menjadi pendiri yang sebenarnya, yaitu pendirinya adalah Sultan Malik As-Saleh atau Maurah Silu. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Zahir, dilanjutkan Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, ini hanya sebentar, dan kemudian Sultan Ahmad Malik Zahir, dan yang terakhir Sultan Zainal Abidin. Kalau kita hitung ya, kerajaan Samudra Pasai itu sekitar 1 abad sedikit. Baik, untuk mata pencaharian utamanya masyarakat kerajaan Samudra Pasai adalah pelayaran dan perdagangan, karena kerajaan ini terletak di pesisir pantai dan merupakan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yaitu pada saat pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Sultan terakhir, bermula dari kerajaan Mataram yang tidak suka dan iri terhadap kemajuan perdagangan dan pelayaran di sana, sehingga berusaha untuk menaklukkan dan menguasai Samudra Pasai. Di samping itu juga adanya kedatangan bangsa Portugis yang datang ke Nusantara untuk menjajah. Selanjutnya adalah kerajaan Malaka.
Pendiri Kerajaan Malaka merupakan seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara. Pada mulanya beliau beragama Hindu, kemudian masuk Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Shah dan mendirikan Kerajaan Malaka. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Malaka setelah Iskandar Shah adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah atau yang terkenal dengan nama Laksamana Hang Tuah, kemudian Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Runtuhnya Kerajaan Malaka diawali pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, yaitu kondisi ekonomi kerajaannya cukup stabil namun secara politis mengalami kemunduran, dan juga adanya perebutan kekuasaan oleh penerusnya Sultan Mahmud Shah. Kemudian setelah Sultan Mahmud Shah memimpin, pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dapat menguasai Kerajaan Malaka ini. Maka berakhirlah Kerajaan Malaka. Selanjutnya Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mugayat Shah. Lalu dilanjutkan putra pertamanya Sultan Salahuddin. Tetapi Sultan Salahuddin mempunyai kelemahan, beliau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, adiknya sendiri, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, atau sang penguasa. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah meninggal, sepeninggal beliau, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, atau terkenal dengan nama Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan. Sehingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat hingga mencapai masa keemasannya. Selanjutnya, pewaris tahtanya adalah Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah menantunya Sultan Iskandar Muda. Namun pada saat pemerintahannya banyak terjadi perpecahan antar kelompok dan golongan yang mengakibatkan wilayah-wilayah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri dan akhirnya Kerajaan Aceh mengalami keruntuhan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Nuruddin Ar-Roniri dan Hamzah Fansuri, dengan karya-karyanya yang cukup terkenal, banyak sebenarnya. Yang paling terkenal diantaranya adalah Bustamus Salatin dan Hikayat Putrau Gumbuk Meuh. Juga terdapat ulama terkenal bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang merupakan ulama pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masuk ke diskusi ya. Mungkin bisa kalian diskusikan nanti di rumah bersama teman-temanmu sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya tentukan ya. Nanti bisa dilihat lagi siapa ya, bisa dilihat di grup kelas. Yang perlu kalian diskusikan, apa saja kerajaan Islam di Sumatera, siapakah para pendiri kerajaan tersebut, bagaimana sejarah berdirinya kerajaan tersebut, apa saja faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian nanti hasilnya ditulis di lembar kertas, ditulis nama kelompoknya, dan kemudian di-upload pada link deskripsi pada video ini. Ya. Baik, pada pertemuan kali ini bisa kita simpulkan berikut. Ini kesimpulannya bisa kalian baca. Mungkin kalau kehadang-hadangan tak minggir sebentar. Kelihatan ya. Baik, untuk anak-anak yang masih kurang paham dan ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar pada video ini. Ya, insya Allah nanti akan Pak Wagito respon. Akan saya respon insya Allah nanti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah berkenan belajar bersama melalui video ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa semoga kita semuanya beserta keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.